Persoalan Laut Cina Selatan seperti tak pernah berhenti, saling klaim masih dilakukan. Mengingat potensi yang ada di Laut Cina Selatan menggoda siapa saja yang bisa memilikinya. Baru-baru ini Malaysia dikabarkan memanggil Duta Besar Cina di Kuala Lumpur pada Senin 4 Oktober 2021 untuk melayangkan protes terhadap kehadiran kapal-kapal Beijing di perairan mereka. Protes itu atas kehadiran dan kegiatan kapal-kapal Cina, termasuk kapal survei, di zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai negara bagian Sabah dan Sarawak. Hanya Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan tidak menyebutkan kapan kapal-kapal Cina itu terdeteksi di perairan negeri Jiran. Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional dalam membela kedaulatan dan hak berdaulat kami di perairan kami, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia seperti dikutip Reuters. Pelansir kontan.id, Kedutaan Besar Cina di Kuala Lumpur tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Pekan lalu, media melaporkan kapal survei Cina berada di perairan Malaysia di lepas pantai Sabah dekat kapal yang ditugaskan oleh perusahaan energi Malaysia, Petronas. Tahun lalu, kapal survei Cina lainnya membututi selama sebulan kapal eksplorasi minyak yang dikontrak oleh Petronas di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Cina kemudian mengatakan kapal itu melakukan aktivitas normal. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menyebutkan semua hal yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif. Dalam menentukan posisi dan tindakan Malaysia terkait dengan masalah Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara, kepentingan nasional Malaysia akan tetap menjadi yang terpenting, tugas Kementerian Luar Negeri Malaysia. Cina mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan yang kaya energi yang dilalui kapal perdagangan senilai 3 triliun US dollar per tahun. Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan itu. Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan keberpihakan antara negara-negara Asia Tenggara karena kesepakatan kapal selam kontroversial antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara ASEAN, terkecuali Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat, mempertahankan diri untuk diam sebagai langkah politiknya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia secara terbuka mengkritik kesepakatan itu sebagai perkembangan yang bisa merusak kestabilan wilayah di tengah persaingan Sino-Amerika. Namun menolak AUKUS bukan berarti menerima langkah Cina. Mengutip Asia Times, untuk kedua kalinya tahun ini Malaysia telah memanggil utusan Cina untuk protes melawan gangguan mereka di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Malaysia minggu ini mengirimkan catatan verbal 4 paragraf ke Duta Besar Cina, Ouyang Yuqiao, yang mengatakan Malaysia memprotes melawan kehadiran dan aktivitas kapal-kapal Cina termasuk kapal survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia lepas pantai Sabah dan Sarawak. Kehadiran dan aktivitas kapal-kapal ini tidak konsisten dengan aksi zona ekonomi eksklusif Malaysia tahun 1984. Demikian juga dengan UNCLOS 1982, ujar pernyataan tersebut. Posisi konsisten Malaysia dan aksinya didasarkan pada hukum internasional mempertahankan kedaulatan kami dan hak berdaulat di perairan kami. Malaysia juga memprotes terhadap gangguan sebelumnya oleh kapal asing lain yang masuk ke wilayah laut kami, ujar pernyataan verbal tersebut. Kata-kata protes tersebut datang hanya sehari setelah Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, memperjelas bahwa Malaysia tidak akan berkompromi atas masalah kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada Juni lalu, Malaysia yang masih dipimpin Perdana Menteri lain secara terbuka menuduh jet tempur Cina melanggar zona udara dan kedaulatan Malaysia dan berikrar memiliki hubungan diplomatik ramah dengan negara manapun. Bukan berarti kami akan mengkompromikan keamanan nasional kami. Menurut Angkatan Udara Malaysia, beberapa pesawat militer Cina termasuk Heliosyn 76 dan Xiangyi 20 disinyalir membuat sebuah formasi taktis di dalam zona udara Malaysia, yang kemudian menjadi sebuah ancaman serius untuk keamanan nasional dan jaminan penerbangan. Indonesia dan juga Filipina juga terlibat dalam manuver serupa untuk melawan gangguan Cina yang suka sewenang-wenang masuk ke zona ekonomi Indonesia dan Filipina, menunjukkan perlawanan yang makin ngotot terhadap aksi militer Beijing di laut penuh senjata itu. Faktanya, 3 negara kunci di ASEAN itu juga telah memperkuat kerjasama pertahanan dan strateginya dengan kekuatan luar, termasuk latihan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat beberapa bulan belakangan. Menurut sejarah, Malaysia telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah dengan Cina, mitra dagang dan investasi pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk bagiannya, Beijing telah sering mengadopsi pendekatan lebih halus ke Putrajaya di Laut Cina Selatan, di mana berbagai klaim telah tumpang tindih di sana. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan sekutu-sekutunya yang kini kembali berkuasa juga bergabung pada Cina sebagai pengawas strategi besar mereka selama bertahun-tahun.
Itulah mengapa sedikit pengamat tidak terkejut dengan posisi Malaysia di tengah posisi mereka terhadap AUKUS, ketika mereka menekankan perlunya melihat pandangan Cina, terutama pejabat pertahanan Cina, tentang apa yang mereka pikirkan mengenai AUKUS dan apa aksi mereka selanjutnya. Namun pada 3 tahun terakhir Malaysia telah lambat laut mengulas diplomasi diam karena dengan Cina di tengah ketegangan yang tumbuh di Laut Cina Selatan dan juga karena kekhawatiran atas diplomasi jebakan utang Cina. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara terbuka mengkritik infrastruktur dan dicurigai kemahalan dan jadi ladang korupsi di negara mereka. Sementara ia juga memasang kuda-kuda lebih kuat terhadap ketegangan dengan Beijing. Di bawah arahan Mahathir, Malaysia secara terbuka mengancam China dengan mengajukan arbitrase Laut Cina Selatan sembari secara terbuka mengkritik klaim ekspansif China 9 garis putus-putus sebagai konyol. Dimulai pada Desember 2019, Malaysia juga meningkatkan aktivitas eksplorasi energi mereka di wilayah yang sama-sama diklaim China dan Vietnam. Walaupun administrasi Mahathir runtuh di tahun berikutnya, Malaysia tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi energinya, melanjutkan ketegangan berbulan-bulan lamanya dengan armada China, yang secara terus-terusan mengganggu aktivitas kapal pengeboran minyak Malaysia, Wils Capella. Mantan Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein menggarisbawahi, Malaysia tetap tegas terhadap komitmennya menjaga kepentingan dan haknya di Laut Cina Selatan. Segera setelah itu, bahkan Raja Malaysia yang seharusnya hanya jadi simbol dan tidak berpolitik juga bergabung, meminta pemerintah Malaysia untuk selalu sensitif terhadap klaim maritim dan mengadopsi sebuah strategi yang mendukung aspirasi geopolitik. Minggu ini, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa menegaskan posisi Malaysia dan sumber aksi terkait isu Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara, kepentingan nasional Malaysia akan tetap menjadi kepentingan utama. Malaysia telah meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam beberapa bulan terakhir. Agustus kemarin, Angkatan Laut Malaysia melakukan latihan Taming Sari yang berlangsung seminggu, di mana mereka berhasil menguji langsung 3 tembakan rudal anti kapal dalam demonstrasi yang menunjukkan kemampuan pertahanannya yang terus tumbuh.